Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik aplikasi fungsi eksponen. Nah sebelumnya kita lihat yuk, ada apa aja sih aplikasi di fungsi eksponen itu? Nah, aplikasi dari fungsi eksponen salah satunya adalah bunga majemuk. Bunga majemuk itu apa? Jadi misalkan kalau teman-teman menabung 1 juta rupiah gitu misalnya ya, dalam waktu 1 tahun akan diberikan bunga sebanyak 10%. Berarti nanti tahun depan si 1 jutanya ini akan bertambah 10%, yaitu menjadi 1.100.000 rupiah. Nah, lalu di tahun berikutnya akan bertambah 10% lagi. Tapi kali ini 10%-nya bukan dari 1 jutanya, tapi dari 1.100.000-nya. Maka tahun depan itu uangnya akan menjadi 1.210.000 rupiah. Nah pertanyaannya, apabila tabungan ini diteruskan sampai ke tahun 50 gitu misalnya. Nah maka berapa jumlah tabungannya di tahun ke-50? Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus bunga majemuk yang ini, di mana AN itu adalah jumlah uangnya setelah tahun ke N, A0 itu adalah jumlah awalnya atau kita biasa sebut dengan prinsipal atau pokoknya ya, uang pokoknya, dikali 1 ditambah R. R ini adalah rate atau bunganya ya, dipangkatkan dengan N, yang mana N ini adalah periodenya. Nah berarti kalau di kasus ini pokoknya adalah 1 juta, 1 plus R, R-nya adalah 10% ya, dipangkatkan N, N-nya adalah 50 tahun. Lalu selain bunga majemuk, ada juga aplikasi yang lain, yaitu apabila kita ingin menganalisis peluruhan. Peluruhan itu apa sih? Peluruhan itu adalah berkurangnya suatu populasi. Jadi misalnya ya, awalnya ada 1000 bakteri ya, 1000 bakteri. Setelah 1 jam, bakterinya ini akan berkurang menjadi 500 gitu. Lalu 1 jam kemudian akan berkurang lagi menjadi 250. Lalu akan berkurang lagi menjadi 125 dan seterusnya. Pertanyaannya, pada misalkan waktu ke 12 jam gitu, bakterinya jumlahnya ada berapa? Nah itu bisa kita cari dengan rumus peluruhan. Rumusnya itu sama ya seperti bunga majemuk, tapi bedanya tandanya di sini bukan positif melainkan negatif gitu. Jadi AN ini adalah jumlah populasi ya, jumlah populasi setelah waktu ke N gitu. Ini adalah jumlah populasi. Sementara A0 itu adalah populasi awal ya, populasi awalnya itu berapa? R itu adalah rate-nya, atau kalau di sini ada rasio peluruhannya ya. Ini adalah rasio peluruhannya. Dan N itu adalah periodenya. Nah, biar semakin paham, yuk kita coba latihan soal yang ini. Seorang anak menginvestasikan uang sebesar 2 juta rupiah dengan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Banyaknya jumlah investasi selama 10 tahun adalah berapa? Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus bunga majemuk untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, rumus bunga majemuk adalah AN, yaitu uang di tahun ke N, sama dengan pokoknya berapa ya, dikali 1 plus bunganya berapa dipangkatkan dengan periodenya. Jadi A ke 10, karena kita mau tahu di tahun ke 10. Nilainya adalah 2 juta ya, 2 juta rupiah dikali dengan 1 plus 10%. 10% itu adalah 0,1 dipangkatkan N, N-nya adalah 10. Maka nilainya adalah 2 juta
dikali 1,1 pangkat 10. Dengan menggunakan kalkulator, kita bisa tahu kalau hasilnya adalah 5.187.484 rupiah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Seperti itu. Nah, biar makin paham, yuk kita coba lihat contoh soal yang lain. Ceritanya, kali ini terdapat 1 juta bakteri yang dapat menginfeksi sebuah kota. Selanjutnya, akan dilakukan pemberian obat antibakteri yang membunuh 5% bakteri setiap 3 jam. Setelah 12 jam, jumlah bakteri yang tersisa adalah berapa? Nah, jadi untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus peluruhan, yaitu AN sama dengan A0 1 dikurang rate-nya berapa dipangkatkan N. Di sini kita ingin mencari A ke periodenya, ini kan tiap 3 jam ya. Berarti 12 jam itu adalah sebanyak 4 periode. Berarti yang ingin kita cari adalah A4. A4 adalah 1 juta ya, dikali 1 dikurang 5%. 5% itu adalah 0,05. Dipangkatkan 4. Periodenya adalah 4. Kenapa? Karena 12 jam itu adalah 4 periode kalau satu periodenya 3 jam. Maka nilainya adalah 1 juta dikali 0,95 dipangkatkan 4. Dengan kalkulator kita bisa mendapatkan kalau hasilnya adalah 814.506.000. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Nah, biar teman kece makin paham, yuk coba kerjakan soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Gampang kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.